Yokoso di Katomuji. Gimana bre, kabar kalian hari ini? Masih waras kan? Atau setidaknya pura-pura waras lah. Oh iya, buat yang baru nyasar ke sini, selamat datang di tempat yang bikin lo mikir 2 kali sebelum kalian tidur. Gua Kato, dan kalau lo udah nyebur ke sini, berarti lo udah siap buat masuk lebih dalam. Jangan lupa subscribe, like, sama komen biar channel ini gak kayak project rahasia yang dihapus dari sejarah, sepi, gak ada jejaknya. Pernah gak lu ngerasa ada sesuatu yang gak lu sadari, tapi perlahan-lahan kalau ada yang aneh. Kayak ada yang ngontrol pikiran lu, ngebentuk cara lu mikir tanpa lu sadar. Lu pikir ini cuma fiksi, cuma teori konspirasi. Coba pikir ulang, karena kali ini kita bakal masuk ke salah satu proyek paling gelap yang pernah dilakukan pemerintah. Eksperimen manusia yang beneran ada, yang gak cuma bikin lo mikir 2 kali sebelum lo tidur, tapi juga mempertanyakan sejauh mana manusia bisa dikendalikan tanpa mereka sadari. Maka dari itu, pegang erat-erat, soalnya makin dalam, makin gelap bre. Sekarang, coba deh lo bayangin, lo hidup di era perang dingin. Dunia lagi tegang, negara-negara adidaya kayak Amerika dan Uni Soviet saling sikut. Takut ketinggalan satu langkah saja bisa bikin mereka hancur. Saat itu muncul ketakutan kalau musuh punya teknologi yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Gila kan? Tapi buat CIA ini bukan sekedar ketakutan. Mereka pengen tahu gimana cara kerja mind control, dan dari sinilah lahir MK Ultra. Bukan eksperimen biasa, ini proyek yang digarap diam-diam, dikubur dalam-dalam, dan baru terbongkar bertahun-tahun kemudian. Jadi bre, pada tahun 1953, di bawah kepemimpinan seorang ahli kimia CIA bernama Sidney Gottlieb, MK Ultra resmi dimulai. Misinya menciptakan teknik manipulasi pikiran, mencuci otak, bahkan menghapus ingatan seseorang. Lo pasti mikir, siapa yang jadi kelinci percobaannya? Jawabannya, siapa aja yang bisa mereka jadikan objek tanpa sepengetahuan mereka. Narapidana contohnya, pasien rumah sakit jiwa, tentara, bahkan warga sipil biasa. Ada yang dipaksa minum LSD selama berminggu-minggu. Ada yang dijebak di rumah bordil dan diamati reaksinya. Ada yang dikurung dalam isolasi total sampai pikirannya hancur. Conspiracy theories related to MK Ultra. The CIA, who in the heck do you think you are? How can you fight this? Gak ada yang tahu pasti seberapa dalam proyek ini berjalan. CIA menghancurkan hampir semua dokumen MK Ultra di tahun 1973, berusaha menutupi jejak mereka. Tapi yang jelas, ini bukan cuma teori konspirasi, ini sejarah kelam yang pernah terjadi. Dan siapa yang bisa jamin eksperimen kayak gini benar-benar berhenti? Tapi lo tahu apa yang paling serem dari semua ini? Bukan cuma eksperimen gilanya, bukan cuma fakta kalau orang-orang jadi kelinci percobaan. Yang paling serem adalah dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bayangin sekarang, lo adalah seorang tentara yang dikasih LCD tanpa tahu apa yang terjadi. Lo mulai halusinasi, ngerasa dunia lo berubah, tapi nggak ada yang bisa nolongin lo. Itu yang dialami Frank Olson, seorang ilmuwan militer yang terlibat dalam proyek ini. Setelah tanpa sengaja dikasih LCD ke dalam eksperimen rahasia ini, dia mulai ngerasa paranoid. Dia bilang ke keluarganya kalau dia tahu terlalu banyak. Seminggu kemudian, dia ditemukan jatuh dari jendela lantai 13 sebuah hotel di New York, kata CIA. Tapi keluarganya nggak percaya. Setelah diinvestigasi bertahun-tahun kemudian, ditemukan bukti kalau Olson kemungkinan besar didorong keluar jendela. Dan dia sebenarnya bukan satu-satunya korban.
seorang narapidana di penjara Kentucky dipaksa mengkonsumsi LSD selama 77 hari. Seorang wanita di Kanada yang cuma mau terapi untuk depresinya malah jadi objek eksperimen MK Ultra dan kehilangan hampir semua ingatannya. Mereka bukan musuh negara, mereka bukan ancaman, tapi tetap jadi korban karena satu alasan: mereka bisa dimanipulasi. Sekarang lo pikir, kalau dulu CIA berani ngelakuin ini ke orang-orang tanpa izin, lo yakin gak ada proyek lain yang masih berjalan sampai sekarang? Lo yakin teknik manipulasi kayak gini gak berkembang lebih jauh? Kalau di tahun 50-an mereka bisa bikin orang kehilangan ingatan, gimana dengan sekarang, di era digital ini? Di zaman dimana informasi bisa dikendalikan, algoritma bisa mengarahkan pikiran lo tanpa sadar, dan propaganda bisa menyusup kemana aja. Lo mungkin mikir ini cuman sejarah, tapi sejarah punya kebiasaan buruk. Dia selalu terulang. Conspiracy theories related to MK Ultra. The CIA? Who in the heck do you think you are? How can you fight this? MK Ultra bukan proyek yang diumumkan ke publik. Ini operasi rahasia yang dilakukan selama lebih dari 2 dekade tanpa ada yang tahu. Tapi seperti kata pepatah, gak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Pada tahun 1974, seorang jurnalis investigasi bernama Seymour Hersh dari The New York Times menerbitkan artikel yang mengguncang publik. Dia mengungkapkan bahwa CIA telah melakukan eksperimen kontrol pikiran terhadap warga Amerika tanpa izin. Ini bikin heboh, tapi bukti konkret masih kurang. Puncaknya terjadi pada tahun 1975 ketika Komisi Kurtz dibentuk oleh Senat Amerika Serikat untuk menyelidiki aktivitas ilegal CIA. Komisi ini menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Faktanya, CIA nggak cuma bereksperimen dengan LSD dan metode cuci otak, tapi juga melakukan penyiksaan, manipulasi, dan teknis interogasi brutal terhadap orang-orang yang bahkan nggak tahu mereka sedang dijadikan kelinci percobaan. Ketika tekanan semakin besar, CIA akhirnya mengakui adanya MK Ultra. Tapi ada satu masalah besar, dokumen proyek ini hampir semuanya sudah dihancurkan oleh direktur CIA saat itu, Richard Helms. Pada tahun 1973, Helms tahu kalau proyek ini bakal jadi bencana kalau sampai bocor. Jadi dia memerintahkan pembakaran hampir semua catatan MK Ultra. Tapi ada satu kesalahan fatal yang dilakukan CIA. Beberapa dokumen lolos dari pemusnahan karena secara nggak sengaja tersimpan di arsip akuntansi. Dokumen-dokumen ini akhirnya ditemukan pada tahun 1977 setelah seorang aktivis bernama John Marks menggunakan Freedom of Information Activity atau FOIA untuk mengakses ke arsip pemerintah. Lalu dokumen ini mengungkap skala besarnya dari eksperimen MK Ultra, termasuk nama-nama korban, metode yang digunakan, dan lokasi eksperimen. Setelah itu, publik baru sadar betapa gilanya proyek ini. Banyak korban yang mencoba menuntut pemerintah, tapi karena kurangnya bukti konkret, yaitu berkat dokumen yang dihancurkan, sebagian besar kasus nggak pernah benar-benar mendapatkan keadilan. Sampai sekarang, dampak dari eksperimen ini masih membekas di banyak orang, tapi jawabannya tetap belum lengkap. Dan pertanyaannya sekarang, kalau MK Ultra bisa berlangsung selama 2 dekade tanpa ketahuan, eksperimen apa lagi yang bisa terjadi di luar sana tanpa kita sadari? Conspiracy theories related to MK Ultra. The CIA? Who in the heck do you think you are? How can you fight this? Meskipun banyak dokumen telah dihancurkan pada tahun 1973, sekitar 20.000 dokumen yang tersisa memberikan wawasan tentang eksperimen yang dilakukan. Nah, dokumen-dokumen tersebut mengungkap bahwa MK Ultra bertujuan untuk mengembangkan metode pengendalian pikiran melalui berbagai teknik, termasuk penggunaan obat-obatan, hipnosis, terapi kejut listrik, dan bentuk-bentuk penyiksaan psikologis. Eksperimen ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan atau
pengetahuan subjek yang terlibat. Lalu bagaimana metode eksperimennya? Beberapa metode yang diungkap dalam dokumen tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan LCD dan obat-obatan lain. CIA memberikan LCD kepada individu tanpa sepengetahuan mereka untuk mempelajari efeknya pada pikiran manusia. Yang kedua, terapi elektrokonvulsif. Terapi kejut listrik digunakan untuk menginduksi amnesia atau mengubah perilaku subjek. Teknik manipulasi psikologis. Berbagai bentuk manipulasi mental dan penyiksaan psikologis diterapkan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku individu. Dokumen yang dideklasifikasi juga mengungkap bahwa CIA bekerjasama dengan berbagai institusi, termasuk universitas, rumah sakit, dan organisasi penelitian. Dalam melaksanakan eksperimen MK Ultra, banyak dari institusi ini tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam proyek rahasia CIA ini. Lalu apa dampak dan kontroversinya? Pengungkapan dokumen-dokumen ini menimbulkan kemarahan publik dan memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap praktik CIA ini. Banyak korban yang mengalami trauma fisik dan psikologis akibat eksperimen ini. Dan beberapa di antaranya tidak pernah menerima kompensasi atau pengakuan resmi atas penderitaan mereka. So, begitulah kisah tentang MK Ultra, proyek rahasia yang dulunya cuma teori konspirasi dan banyak orang tidak percaya. Tapi akhirnya terbukti nyata, CIA main eksperimen kayak saintis gila di film-film. Tapi bedanya, ini kejadian beneran dan korbannya manusia asli. Pertanyaan sekarang, kalau ini aja bisa berlangsung selama 2 dekade tanpa ketahuan, ada berapa banyak eksperimen lain yang mungkin masih berjalan sampai sekarang? Gue nggak mau membahas terlalu jauh. Well, yang pasti sejarah udah ngasih kita pelajaran kalau kadang kebenaran lebih absurd dari fiksi. Gua Katomuji, mohon undur diri. Adios. Bye-bye. Dalam kegelapan malam ada cerita tentang kejahatan nyata sejarah rahasia. Hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.